Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Zenita Kurnia Putri. Dan kali ini kita berada di podcast We Talk, di mana Women Empowerment Talks. Dan ini merupakan program dari sebuah komunitas yang bernama Perempuan Punya Karya Chapter Jawa Timur. Dan ini di episode pertama, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pastinya. Dan ngapain aja sih Will Talk itu? Kita akan membicarakan tentang bagaimana pemberdayaan perempuan, kemudian sisi sosialnya seperti apa, kemudian program-program apa yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan teman-teman semuanya nantinya pastinya. Dan hal ini tadi sudah saya bilang, saya mendapat kedatangan luar biasa nih narasumber saya. Beliau ini merupakan salah satu bagian dari Perempuan Punya Karya Chapter Jawa Timur juga. Beliau ini di bidang humas, dan saat ini kakak saya yang satu ini nih, dia juga seorang director di salah satu perusahaan swasta. Kemudian juga beliau merupakan founder dari Ditar Entertainment dan juga Ditar Foundation, yayasan sosialnya. Kemudian juga beliau ini entrepreneur juga, punya beberapa macam brand dan juga mungkin usahanya. Nanti dia sendiri akan yang spill ke kita semua. Dan kita sambut aja langsung Kakak Dewi Utari. Halo Kakak, apa kabar? Halo adikku yang cantik. Aduh, makin terlalu glowing ya, di mana-mana shining terus ya. Oh iya, seperti kamu ya pasti ya. Harus dong, gimana kita perempuan juga harus shining dimanapun ya Kak. Betul, perempuan memang harus seperti itu ya. Kita harus berdaya, kita harus ceria, harus kita memberikan afirmasi yang positif dimanapun kita berada gitu ya. Nah ini banget yang saya harus garis bawahi buat teman-teman juga semua, di mana Kakak Dewi Utari ini adalah orang yang benar-benar selalu membawa vibes positif dimanapun dan kapanpun. Harus ya, harus selalu gitu ya. Oke. Nih sebelum kita masuk ke program-program dari Kakak Dewi sendiri, saya mau profiling dulu nih Kak Dewi ini. Tadi kan saya udah spill dikit-dikit nih, Kakak sendiri monggo silahkan memperkenalkan diri nih. Oke. Perkenalan diri dari mana nih ya? Saya banyak ya, boleh deh yang mungkin yang sekarang lagi mau ditonjolkan seperti apa. Oke, thank you waktunya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kita siang hari ya, hari siang ya. Siang hari ini cerah dan ceria. Terima kasih Kakak Zenita sudah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi sudah sempat diperkenalkan bahwa saya adalah humas dari salah satu komunitas Perempuan Punya Karya. Tapi di luar dari itu, saya kepingin memberikan empowerment kepada perempuan ya, pastinya dengan beberapa aktivitas serta usaha yang sudah saya jalankan. Nah, salah satunya yang kepingin saya perkenalkan di sini adalah dari sisi usaha saya terkait dengan entertainment, foundation ataupun dengan yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Di sini saya punya PT namanya Di Artara Astaka, yang di bawahnya ya ada beberapa beberapa partnya. Saya ada Ditar Entertainment. Ditar Entertainment itu kita mengusung event organizer, event planner, ataupun juga traveling ya, tour and travel juga ada di situ. Yang memang basicnya itu adalah hobi saya gitu ya, berjalan-jalan dari gitu. Hobi dan passion berangkat ya. dari hobi juga, sama juga nanti pastinya nanti akan ada di bawahnya juga ada Ditar Foundation. Ditar Foundation itu ada salah satu hal yang memang saya pengen rintis dari sisi charity saya sebagai aktivis perempuan. Nanti saya bisa memberdayakan semua hal yang kita punya untuk bisa dieksplor di sana. Begitu. Wow, dari dua istilahnya holdingnya kakak ini dari Ditar itu sendiri, kemudian ada di sisi entertainmentnya, di mana itu berangkat dari hobi dan juga dari passionnya kakak, kemudian beralih sekarang ada Ditar Foundation, di mana itu dari sisi sosialnya. Betul. Kayaknya harus work-life balance banget ya kakak ya. Iya memang ya, segala sesuatu hal kalau kita menjalankan tidak dengan hati yang gembira akan kita susah apapun itu. Ya kalau saya ditanya gitu, nah ini makanya datang ke sini itu dengan saya memberikan pengharapan bahwa keilmuan saya ataupun apa yang saya punya itu bisa bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Setidaknya itu aura positifnya tuh bisa menular ya kepada orang di hadapan saya. Betul, gitu. Dimanapun dan kapanpun. Dan juga pastinya nggak mungkin kita tidak memilih-milih kepada siapa kita memberikan. Betul sekali. Itu yang namanya saya bilang adalah bahwa kita itu memang akan diberikan rezeki. Rezeki itu memang harus kita jemput ya, harus kita cari. Tapi kita harus balance ya dengan sosial atau charity.
tanpa kita balance itu ya yang nantinya ini yang pengalaman saya kalau seandainya akan ada banyak kegagalan, kita nanti akan stuck di situ dan kita terpuruk. Tapi kalau kita melakukan semuanya dengan minimal kita sudah punya niatan baik, kita sudah punya konsep yang baik, nah pasti kita akan dibersamai dengan orang-orang baik. Seandainya pun belum sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, pekerjaan kita jalankan, oh ya minimal kita sudah memberikan suatu hal yang baik buat orang-orang sekitar kita. Biarpun belum 100% ya menurut orang lain baik, tapi yang penting kita sudah berusaha ya. Tapi kita sudah memberikan best version kita. Wow, gitu. Dalam banget. Iya dong. Jadi dimana kita memang berangkatnya ketika kita melakukan sesuatu harus dengan niat baik dulu, dimana yang penting harus kita berniat baik, kemudian bermanfaat buat orang lain. Nah itu entah itu orang lain akan menanggapi seperti apa, feedbacknya seperti apa, itu kita bonus aja buat kita, benar ya Kak ya. Nah balik lagi ke sebelum kita ke konsep dari Kakak sendiri tentang positive thinking tadi, kemudian juga bagaimana untuk teman-teman nih biar memotivasi gitu ya. Nah untuk saya agak ini nih kepo sedikit dengan Ditar tadi ya. Nah Ditar tadi kan awalnya adalah di bidang tour and travel, event planner, event organizer. Kemudian sekarang ke arah sosial, Ditar Foundation. Itu apakah panggilan jiwanya? Mungkin flashbacknya itu seperti apa Kakak? Flashbacknya adalah jujur saya ini orang yang haus dengan pembelajaran. Saya ini orang pembelajar, tapi saya nggak punya channel untuk saya bersekolah gitu kan ya. Jadi makanya itu saya banyak belajar sama orang yang setiap kali saya temuin. Dan nggak semuanya orang tuh punya kesempatan yang baik untuk bisa mengenyam pendidikan atau mendapatkan pelatihan, sertifikasi seperti itu kan, semuanya itu kan berbayar ya. Betul modal ya. Butuh modal ya. Nah dari sisi sini saya kepingin memberikan banyak skill-skill yang sudah kita terima untuk membagikan kepada orang lain. Nah, membagikan kepada orang lain, saya punya prinsip bahwa sedekah itu nggak harus sedekah ini ya uang, barang, tapi hal yang paling penting yang nggak akan habis sampai kita masanya itu adalah ilmu. Wow, sedekah ilmu tadi tuh, dari situlah muncul nih tagline ada biasanya yang di mana-mana kalau Kak Dewi kita ketemu orang pasti bilang, ayo kita sedekah ilmu, sedekah ilmu. Nah, konsep sedekah ilmu dari Kakak itu apakah memang sesuai dengan apa yang kita punya nih pelajaran atau mungkin ilmu yang kita punya ataupun dari segala macam posisi? Kalau sedekah ilmu sendiri itu ya, kalau seandainya kita nggak punya basic, kita nggak ada pengalaman, nggak mungkin ya sepede ini ya. Hal apapun yang saya share di sini adalah setidaknya ada risetnya, setidaknya kita ada sertifikasinya, ada pengalaman kita sudah melakukan. Jadi nggak hanya sekedar teori. Jadi apapun yang saya sharingkan minimal ada pembelajarannya gitu ya. Jadi nggak semuanya tuh contoh nih kan ya, kita nggak akan peduli dengan orang luar menilai kita seperti apa, tapi minimal yang akan kita berikan, kita sharingkan, kita sudah tahu gitu ya, hal ini pasti berdampak baik gitu ya gitu. Jadi memang basicnya kita harus minimal tahu dulu, basicnya kita harus punya ilmunya dulu, baru kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Gimana kalau kita sendiri juga kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya basicnya, pasti kan juga nggak akan pede ya berhadapan dengan orang lain, apalagi orang lain tuh bisa percaya sama kita. Nah, bisa deh Kak, kalau misalnya nanti Kakak benar-benar menjalankan nih dari Ditar Foundation, rencana ke depan, planningnya tuh apa aja sih yang mau Kakak laksanakan? Sebenarnya kan juga banyak dibantu sama dirimu juga ya. Sama teman-teman ya pastinya dong. Ya, betul, dari teman-teman perempuan punya karya ya. Perempuan punya karya. Ini saya istilahnya adalah accident ya, kecemplung di sini karena dalam sesuatu hal tidak direncanakan. Yang melihat adalah orang di luar sana ya. Nah, kesempatan baik ini akhirnya bisa saya kembangkan ya, alhamdulillah dengan baik. Pada saat saya share apapun dengan sedekah ilmu tadi itu ditanggapinya dengan positif, sangat-sangat positif. Mereka semua pada kepo, apa tuh sedekah ilmu yang seperti apa gitu kan ya. Ini kan baru kita session pertama ya. Betul. Nanti akan kita kulik. Soalnya banyak partnya tuh, banyak programnya pasti kan nggak setiap satu episode satu program biasanya tuh. Jadi kalau untuk yang saya sendiri
sorry tadi pertanyaannya apa? Program apa yang direncana ke depan dari Diter Foundation? Oke. Untuk programnya sendiri sebenarnya udah kita jalankan ya, sudah mulai kita rintis bahwa visi utama adalah pemberdayaan ya. Jadi pemberdayaan kalau untuk Diter Foundation ini nggak hanya genrenya perempuan, tapi all semuanya. Jadi kita empowerment kepada siapapun, nggak hanya genre, nggak hanya usia. Makanya tadi saya juga sebelum kesini juga ketemu sama beberapa teman-teman yang planner kita semuanya Gen Z. Jadi itu bisa masuk di Diter Foundation. Gitu. Jadi ya memang di Perempuan Punya Karya memang kita perempuan semua ya. Benar. Tapi kebetulan penggagasnya dan juga pelaksananya perempuan. Tapi kan untuk nanti penyebarannya atau kesiapannya target segmen pasarnya kan nggak harus perempuan. Iya, tapi minimal kan kita memang perempuan yang berdaya, berkaya untuk menyampaikan kepada semua orang. Nah, kalau untuk Diter Foundation sendiri ini lebih ke banyak hal dari sisi foundationnya ya. Jadi kita memang aksi nyata ataupun langsung action. Jadi kita memang memberdayakan atau mengembangkan sumber daya mana yang ada, mulai dari UMKM, kita melihat dari komunitas anak-anak muda apa yang kita perlu kembangkan, dengan setidaknya ada usaha ini apa sih yang akan kita bisa sharingkan kepada anak-anak tersebut, gitu ya. Kalau di kupas habis ya nggak cukup sesi podcast kita. Nggak cukup 1 jam kayaknya. Betul sekali. Dengan planning tersebut, nah Kak Dewi, sebenarnya tujuan atau output yang diharapkan nih setelah nanti sudah berjalan programnya, Diter Foundation akan seperti apa bayangannya Kakak? Oke. Kalau untuk dari sisi pribadi saya sendiri, setiap kali kita mengadakan sesi sedekah ilmu tadi, mereka benar-benar akan menjadi orang yang berbeda gitu kan ya. Punya usaha bermacam-macam boleh ya, tapi minimal semangat sama planning out of the box-nya itu harus ada. Harus berani mengambil kesempatan yang ada. Berusaha itu nggak bisa kita jalankan satu orang sama dengan yang lainnya. Makanya kita perlu yang namanya pendampingan. Nah, di Diter Foundation sendiri itu secara tidak langsung kita akan memberikan ilmu personal branding kepada mereka semuanya. Kayak banyak ya materi yang dikasihkan dari Kakak ya, betul. Nggak hanya personal branding kayaknya. Itu yang pertama ya, karena nggak semua orang lagi-lagi seberuntung kita diberikan pekerjaan yang baik atau mungkin ada usaha yang baik, tapi kan mereka itu bingung memulai usahanya dari mana. Ya. Butuh relasinya kemana gitu ya. Nah itu sudah ada modal tapi mau dijual kemana, mau dibawa kemana nih gitu kan. Stuck ya. Ini kemarin kita sudah melakukan banyak hal dengan pertemuan sebelumnya ya, pertemuan dengan Diter Foundation. Kita mengundang orang-orang UMKM, kita tanya gitu ya. Rata-rata mereka ya modal pastilah ya, yang namanya usaha itu kan pasti jadi kendala. Tapi ya minimal kalau sudah punya modal pemikiran itu kan juga harus ya modal tuh nggak hanya berupa uang, tapi minimal konsepnya apa dulu itu jadi modal. Nah, yang paling banyak dari pertemuan kemarin itu adalah gimana cara jualnya, kan gitu ya. Bingung nih gimana cara jual, udah ada modalnya, udah ada produknya, pasarnya kemana? Betul sekali, karena kan banyak teman-teman relasi kita itu pinter banget, kreatif sekali. Apalagi anak muda ya? Iya, punya kreasi banyak hal, udah selesai. Ini kita sudah ngeluarin modal, otak dan pikiran, tenaga dan segala macam. Ini yang beli siapa? Nah, itu salah satunya visi dan misinya Diter Foundation adalah dengan kita menyatukan atau mempertemukan di perkumpulan ini adalah bagaimana caranya kita memberikan pasar kepada mereka, peluang di luar sana. Untuk mereka berdaya itu dari hasil usahanya mereka. Jadi memang konsepnya bagus banget ya, nggak cuma kita kan kalau misal kebanyakan nih ya, kalau misal salah mungkin bisa diperbaiki atau diralat dari teman-teman juga. Biasanya kalau yayasan atau mungkin perusahaan atau industri yang dia punya CSR nih, pengen pemberdayaan UMKM, tapi kan hanya sekedar memberikan modal, habis itu sudah. Ini mereka kelanjutannya seperti apa? Sedangkan Diter Foundation mendampingi, memikirkan bagaimana pemasarannya, kemudian siapa yang akan membeli nantinya, terus mau dibikin seperti apa program-program seperti sampai sejauh itu gitu Kak. Itu luar biasa idenya. Iya, karena gini ya Mbak Zenita ya, banyak hal di luar sana perusahaan udah bagus
sekali, udah seneng banget ya, banyak membantu kita teman-teman UMKM. Tapi kan mereka belum sampai punya project atau mungkin agenda sampai ke sana. Benar. Nah, dari sini banyak yang disalahgunakan. Sorry saya bilang seperti itu ya, karena ya banyak ya perusahaan-perusahaan CSR atau pendamping yang kita ada lah ya dari masing-masing perusahaan itu. Nah, itu pada saat penggelontoran dana atau pencairan dananya digunakan yang nggak sesuai, yang nggak tepat. Benar. Itu yang kita sayangkan, karena apa, minimnya literasi tadi itu. Benar. Akhirnya mungkin juga bukan kesalahan dari si perusahaannya, mungkin juga karena memang dia sendiri tidak tahu atau tidak terjun langsung kepada UMKM-nya, seperti itu ya bisa jadi kan Kak. Atau ya kita juga tidak menyalahkan pihak-pihak lain misalnya, tapi di sini Ditar mau berusaha nih istilahnya dari arahnya tuh disamain, jadi sesuai jalannya kayak gitu. Minimal mereka punya goalsnya itu nanti kita akan bikin raport ya. Oh gitu ya, ada evaluasi gitu ya. Iya dong, jadi sudah melakukan apa, oh ya setelahnya itu nanti di setiap pertemuan kita pastinya akan improve ya. Jadi nggak hanya oh ya sudah dibiarkan. Sebenarnya yang paling susah dimanapun bekerja itu adalah follow up-nya. Benar. Inisiasi mungkin oke lah kita nyebar kemana-mana. Kemudian untuk follow up-nya seperti apa? Terus sampai bener-bener akhirnya oke, deal gitu, terus susah itu biasanya. Kalau untuk masalah deal sama kita inisiasinya itu secara pengalaman saya, itu orang yang namanya pertama kali mencoba akan semangat berapi-api. Nah, untuk konsisten sama untuk follow up-nya itu akan yang komitmen dari 10 orang gitu kan ya. Bener banget. 2 orang tuh udah bagus. Nah, itu akan kita rubah mindsetnya teman-teman semuanya, bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk pertemuan ini, kita nggak memaksa, tapi ini adalah kesadarannya teman-teman bahwa kembali lagi kita itu kerjasama event ini sebagai foundation ya, kita harus 2 arah. Benar. Gitu. Makanya kita akan bekerja sama, nanti akan kita develop sama yang mau saja. Betul, yang mau dan niat-niat saja ya. Iya dong. Kalau sampai kakaknya udah beroprak-oprak, ayo semangat, tapi mereka seperti itulah ya. Jadi memang luar biasa banget ya program dari Ditar yang sebenarnya harusnya banyak orang-orang lihat ke sana gitu lah. Artinya banyak yang aware, baik itu dari perusahaan besar yang mereka mungkin punya budget untuk pemberdayaan tadi. Jadi kan Pak Ditar sebagai fasilitatornya nih, sebagai jembatannya. Nah, balik lagi nih ke Kak Dewi sendiri. Mau di-spill nggak nih dalam waktu dekat kira-kira Kakak mau ada gebrakan apa nih dari Kakak Dewi Utari gitu ya? Sebenarnya bukan gebrakan ya, ini adalah keseharian saya untuk berbagi ilmu ya, tapi lebih akhirnya di ini ya, istilahnya pakai payung gitu ya, pakai payung lembaga. Kalau untuk keseharian ini sebenarnya udah kita lakukan setiap hari dengan kita berbagi ilmu, sedekah ilmu, kita ketemu sama orang-orang tuh selalu memberikan hal yang positif. Itu adalah keseharian saya yang setiap harus hari dan wajib saya tularkan kepada siapapun. Tapi ini lebih ke lebih terstruktur, kita punya program. Gebrakannya adalah bukan gebrakan ya, tapi ini adalah mimpinya ya, visi dan misinya Ditar Foundation adalah bagaimana caranya 2025 ini Ditar Foundation bisa membersamai orang-orang di luar sana, UMKM atau komunitas yang lainnya yang memang perlu pendampingan untuk bisa mewakili lah ya cita-citanya untuk bisa sukses, untuk mewujudkan itu. Wah, berarti bisa dikatakan juga Ditar Foundation ini sebagai konsultan juga ya Kak ya? Iya, ya memang ya. Bisnis konsultan akhirnya seperti itu. Jadi memang sebelumnya sebelum saya ada buka usaha ini ya memang basicnya adalah konsultan. Jadi konsultan berbagai pihak ya. Karena memang basicnya Kak Dewi tempat curhatan orang banyak gitu ya. Jadi konsultan bayangan ya. Gitu ya. Penasehat spiritual gitu ya. Jiwa dan raga. Betul kan. Karena Kak Dewi ini basicnya adalah beliau juga educated. Terus kemudian beliau lebih pakar lagi karena beliau benar-benar profesional karena sudah 25 tahun ya di bidang, maksudnya dalam artian di dunia industri gitu. Jadi macam-macam industri juga
sudah dijalani sehingga tahu seperti apa lapangannya, yang itu bahkan belum kita tahu kalau misal di anak-anak kuliahan tuh di kampus nggak dapet kayak gitulah. Sedangkan kalau kakak sudah memberikan ilmunya tadi, sharing ilmu, nah teman-teman akhirnya oh kayak gini ternyata seperti itu ya kak ya. Nanti kayaknya kalau Kak Dewi ini kayak nggak cukup 1 episode, kayak bisa 2 atau 3 karena kita ngebahas nanti yang bakal bentar lagi launching nih kan itu sendiri. Terus belum lagi nanti tempatnya venue gitu berarti masih dirahasiakan, masih nanti kalau sudah launching baru kita publish ya ke teman-teman, kita sharing lagi ke teman-teman. Belum lagi yang bisnis-bisnis lain yang wow luar biasa pokoknya. Sebenarnya bisnisnya ini menginspirasi banyak orang untuk oh ya kita tuh punya kesempatan di bidang apapun gitu ya, asalkan kita memang punya strategi sama konsep untuk bisa menjalankannya. Ya tadi kan sudah kita spill di awal bahwa gimana manajemen waktunya untuk untuk membaginya seperti apa. Ya asalkan kita memang sudah punya kapasitas itu, why not gitu ya. Bukannya kita serakah ya ataupun kita semua kita kerjakan. Ada kesempatan kan berarti jangan disia-siakan. Tapi kesempatannya jangan kesempatan yang kita ngambilnya yang konyol ya. Betul, dan juga jangan ngambil kesempatan orang lain dong. Ya betul sekali. Jadi yang memang benar-benar kita bisa profesional untuk mengerjakannya gitu. Wah luar biasa nih kakak. Last question sebelum nanti kita juga ketemu lagi karena minggu depan nanti kita juga bakal ketemu sama teman-teman di PPK ya, akan menjelaskan perempuan karya itu apa aja sih, ngapain aja. Nah dari kakak sih kalau dikasih suruh ngasih tips kayak bisa 2 jam. Nah dikit aja mungkin ya tips untuk motivasi ini buat teman-teman terutama Gen Z yang generasi galau-galauers ini untuk aku ya tadi mungkin goal settingnya, menentukan goal settingnya seperti apa. Goal setting untuk secara personal atau perusahaan? Personal aja dulu ya, kan mungkin dia digantikan mau pengen bikin usaha sendiri jadi entrepreneur kan juga siapa tahu. Kalau dari sisi saya itu prinsipnya simpel Mbak Zenita, bahwa tidak ada pertemuan yang kebetulan ya dengan saya dipertemukan dengan di podcast untuk siang hari ini yang awalnya nggak ada di agenda ya. Bener, awalnya BSiden ya. Sayang kak, ayo kak ya gitu ya. BSiden, nah itu kita harus agile ya, agile dalam hal apapun, semua apapun yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita harus menerimanya dengan hal positif. Jadi ada berkahnya dari hal apapun yang tidak sesuai ekspektasi kita itu. Nah, jadi semua hal yang kita lakukan, semua hal yang terjadi sama kita tuh semua pasti ada berkahnya. Betul sekali. Itulah agile mindset. Dan nanti kita bakal ada 1 episode sendiri yang tentang agile mindset kayaknya ya, harus itu harus. Nah, nanti boleh teman-teman komen juga di kolom komentar atau mungkin mau nge-DM juga nanti di Instagramnya di Perempuan Punya Karya ya, nanti juga ada, atau langsung ke Instagramnya Kak Dewi atau ke Zenita Kurnia Putri. Boleh banget nanti apa yang mau dibahas sama teman-teman biar teman-teman tuh kita sama-sama ayo yuk kita grow together. Oke, gitu aja untuk episode kali ini. Makasih banyak Kak Dewi. Sama-sama. Kita ketemu lagi di next episode mungkin sama teman-teman juga. Betul gitu sekali. Ya. Terima kasih juga Pak Gak TV, Pak Sugi yang sudah membantu kita hari ini, luar biasa banget. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.